Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sekarang kelompok kami akan mempresentasikan dan juga mendemokan program yang telah kami kerjakan, yang sudah kami buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Statistika Komputasi kelas F. Sebelum kami mendemokan, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Teresia Akuria Anastasius Tumorang dengan nomor NPM 2308 1010 10. Saya Putri Berlian Aulia Rizkyana dengan nomor NPM 2308 1010 293. Perkenalkan, nama saya Teresa Mary Kristianti dengan NPM 2310101131. Oke, baik. Jadi untuk yang pertama, ada programnya sudah kami share di layar. Untuk bagian pertama, tertulis di situ ada from Google Colab, import drive. Di baris berikutnya adalah drive node, di mana ada dalam kutip /content/drive tanda kutip. Nah, jadi program ini itu setelah dijalankan nanti Google Colab akan meminta operasi untuk mengakses akun Google Drive usernya. Jadi setelah diberikan izinnya, user dapat membaca dan menulis file di Google Drive seperti sistem biasa. Untuk hasil outputnya adalah itu yang drive already mode 8/content/drive dan seterusnya. Terus untuk bagian yang kedua, itu adalah %cd/content/drive/mydrive/takom/uts, di mana program ini itu digunakan untuk mengubah direktori kerja sehingga program dapat mengakses atau menyimpan file yang berada dalam folder Stakom UTS tanpa perlu menulis path lengkapnya lagi di setiap operasi file. Ini tuh mempermudah pengelolaan file dalam notebooknya ketika bekerja dalam data yang disimpan di Google Drive tadi. Untuk outputnya adalah itu. Jadi dia tuh menyimpan apapun yang ada dalam konten drive my drive Stakom UTS tadi. Terus untuk bagian yang ketiga ada kodenya, yaitu program import tandas spd, terus import matplotlib lib.pyplot splt, lalu baris berikutnya ada import seaborn ssns, dan berikutnya. Terus ada program yang baru di mana ada perintah untuk membaca file CSV dan menampilkan seluruh data, di mana programnya adalah df sama dengan pd.read_csf, di mana dengan mencantumkan path yang tadi untuk CSV yang bakal kita baca dan tampilkan datanya. Untuk hasil outputnya bisa dilihat di layar, itu merupakan hasil output dari file CSV dari kelompok kami. Untuk kode program bagian berikutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang berikutnya yaitu kode programnya yang bagian 4, di mana itu nantinya dengan df head 3000 itu nantinya akan menunjukkan program mengambil 3000 baris pertama dari data frame df. Yang berikutnya ada df_3000, itu nantinya untuk menyimpan hasil dari data frame yang terdiri dari 3000 baris pertama dari df. Untuk yang display df3000 itu digunakan untuk menampilkan data frame dalam format, untuk tampilannya yaitu akan memuat 3000 baris data pertama, dan outputnya dari kode program tersebut yaitu akan menampilkan dalam format tabel, di mana ini nanti kita bisa melihat dari sebagian data, terutama jika dataset terlalu besar untuk ditampilkan sepenuhnya. Outputnya bisa dilihat pada gambar yang ditampilkan. Untuk berikutnya, kode program yang 5. Pada kode program ini nantinya akan menghitung nilai rata-rata mean, menghitung nilai tengah median, menghitung nilai yang paling sering muncul yaitu modus, dan juga menghitung variasi populasi, menghitung standar deviasi populasi, dan untuk yang akan dihitung statistiknya itu yaitu Horst Studied, previous course, sleep hours, sample question papers practice, dan performance index. Untuk hasil outputnya akan terlihat pada gambar, yaitu tabel statistiknya, yaitu atributnya ada mean, median, modus, varian, dan standar deviasinya dengan atributnya Horst Studied dan sampai performance index. Untuk selanjutnya, pada kode program tersebut nantinya akan menghitung distribusi frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, dan untuk bagian menampilkan tabel distribusi frekuensi dan kumulatifnya nanti akan ditampilkan pada data frame-nya, yaitu nilai unik dari datanya, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, distribusi frekuensi kumulatif lebih dari, dan distribusi frekuensi relatif kumulatif kurang dari, dan distribusi frekuensi relatif kumulatif lebih dari. Untuk nantinya ini hasil dari programnya, outputnya. Program ini akan menampilkan 3 jenis data visualisasi distribusi, yaitu frekuensi kumulatif, relatif, dan kumulatif relatif. Program ini mengambil 3000 data pertama dari setiap kolom yang ada di kolom yang dihitung, lalu membuat grafik distribusi frekuensi untuk setiap kolomnya, di mana tujuannya untuk memvisualisasikan distribusi data dalam bentuk grafik untuk memudahkan analisis lebih lanjut.
Tampilan outputnya bisa dilihat pada gambar yang telah ditampilkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang hasil grafik dari atribut house study. Ini pertama adalah gambar grafik untuk distribusi frekuensinya, dan ini untuk distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatifnya, dan ini distribusi frekuensi relatif yang lebih kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Melihat dari grafik-grafik ini kita bisa melihat bahwa mayoritas siswa itu cenderung belajar antara 1 sampai 5 jam. Dan dari grafik ini juga kalau distribusinya itu cukup simetris dan dapat menunjukkan bahwa tidak ada kecenderungan siswa untuk belajar terlalu banyak atau terlebih sedikit, dan jam belajar sebagian besar tersebar secara beragam. Selanjutnya kita akan melihat ini distribusi frekuensi previous course, ini distribusi frekuensi kumulatif previous course. Ini gambar dari grafik dari distribusi frekuensi relatif. Ini distribusi frekuensi relatif lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Bisa dilihat kalau dari grafik untuk atribut previous course itu, grafik menunjukkan bahwa nilai siswa bervariasi secara signifikan dengan puncak frekuensi yang menonjol yaitu pada di 50 dan 90. Selanjutnya kita akan membahas tentang grafik atribut sleep hours. Untuk yang pertama ini distribusi frekuensinya, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif, dan ini distribusi frekuensi relatif lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Dan bisa dilihat bahwa grafik menunjukkan bahwa nilai siswa itu bervariasi secara signifikan juga dari jamnya. Ini ada jam 4, 5, 6, 7, 8, dan di sini yang paling tinggi itu di nilai 7 itu rata-rata sebagian besar itu siswa tidurnya itu menghabiskan waktu tidur 7 jam. Selanjutnya kita akan masuk ke grafik sample collection purpose practice. Jadi ini distribusi frekuensinya, ini distribusi frekuensi kumulatif, ini distribusi frekuensi relatif, dan ini distribusi frekuensi relatif lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan. Bisa dilihat bahwa jumlah soal latihan dilakukan oleh siswa itu bervariasi dan bervariasi secara signifikan dengan puncaknya yaitu 0 hingga 2 latihan soal. Dan untuk yang atribut yang terakhir yaitu performance index, dan ini distribusi frekuensinya, ini distribusi frekuensi kumulatif, ini distribusi frekuensi relatifnya, dan ini distribusi frekuensi relatif kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Bisa dilihat kalau grafik ini menunjukkan nilai variasi juga dengan puncak frekuensi yang menonjol di sekitar 60. Jadi saya ulang, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari 5 atribut ini yaitu study hours dan sample collection papers practice itu tampaknya memiliki pengaruh besar terhadap performa siswa. Mayoritas siswa itu belajar selama 1 hingga 5 jam dengan kecenderungan kuat bahwa mereka itu yang belajar lebih lama mencapai nilai yang lebih baik. Selain itu, sample collection papers practice juga berperan penting, di mana siswa yang mengerjakan banyak soal cenderung memiliki kinerja yang lebih baik seperti dilihat dari distribusi indeks performa yang meningkat seiringnya latihan. Jadi mari kita lihat distribusi indeks performa. Dan atribut lain seperti sleep hours, meskipun penting, tidak menunjukkan pengaruh langsung yang signifikan terhadap performa dibandingkan atribut utama tadi, yaitu study hours dan sample collection papers practice. Saya balikin lagi ke TRE. Oke, baik. Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa kami demokan untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah statistik komputasi. Apabila ada salah kata atau yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.